bagi bintang tamu ya. Ujian pertama tuh bukan untuk Kang Maman, Sherly dan juga Kuku, tapi buat mereka sebenarnya. Nah, rekan-rekan dari lembaga survei ada 9 box. Nanti di dalamnya akan ada topik-topik. Silahkan untuk dipilih box mana yang akan dipilih. Kita akan ulas masing-masing box itu dengan pertanyaan dari audiens dan juga para panelis dan mungkin dari saya. Langsung saja, Bung Dadi milih box yang pertama nomor berapa? Ya perlu bagus juga kita mulai dari tengah mungkin 5. 5 ya. Oke, box nomor 5 kita buka di balik layar. Nah, saya tuh sebenarnya pengen tahu loh, gitu kan, sebagai jurnalis saya juga pengen tahu kalau survei-survei gitu siapa sih yang bayar? Lembaga survei kerjanya itu siapa yang mendanai begitu? Ya bahwa lembaga survei itu pendanaannya tidak selalu dari aktivitas politik. Bahkan jangan-jangan ada lembaga survei yang justru pendanaan dari lembaga politik itu justru bukan prioritas. Artinya bukan sebagai faktor utama kenapa lembaga survei bisa survive, termasuk bisa melakukan survei berulang-ulang. Kami justru lebih banyak dalam durasi misalnya 1 tahun periode survei, kami lebih banyak melakukan survei-survei akademik, luaran jurnal, termasuk juga hibah-hibah internasional misalnya. Jadi hanya saja kan mereka tidak dipublikasikan secara masif di media, di publik. Sehingga orang-orang yang dilihat adalah lembaga survei politik adalah aktivitas yang hanya politik saja. Jadi kalau ditanya siapa donatur terbesar, ya tentu adalah lembaga-lembaga riset asing atau bahkan mungkin lembaga-lembaga pemerintah asing, dan banyak sekali. Termasuk juga mungkin adalah lembaga-lembaga politik. Oke, baik. Nah, sebagai pemenang pemilihan kepala desa, Kang Maman, apa yang bikin Kang Maman paling penasaran kalau dengar kata lembaga survei? 1, ada nggak kepala daerah yang menang dan tidak menggunakan lembaga survei? Bung Jayadi, silakan mungkin bisa menjawab. Mungkin ada ya Kang, mungkin. Tapi saya nggak ingat, ya mungkin ada. Tapi mayoritas menggunakan. Umumnya mereka memetakan kompetisi politik itu dengan meminta bantuan lembaga survei, memetakan ya kompetisinya. Tapi kalau misalnya, jadi ada 2 aspek kan, memetakan situasi, memetakan elektabilitas, lalu mengetahui kekuatan dan kelemahan, lalu kemudian setelah itu dia mengintervensi dari data itu. Nah, kalau mengintervensi itu kegiatan yang sifatnya pendampingan politik atau konsultansi politik. Mungkin nggak mereka pakai itu hanya untuk penggiringan opini? Survei itu tidak bisa dipakai untuk menggiring opini. Tidak bisa. Survei itu yang benar adalah memetakan. Oke, Bung Refli. Di antara 3 pollster ini, apakah sekarang terlibat dengan pemenangan pasangan calon atau ada kontrak dengan pasangan calon? Itu dulu. Maksudnya jadi konsultan? Jadi konsultan iya, survei iya. Oke. Kalau LSI melakukan survei dari berbagai, ada partai politik, ya, terutama partai politik, survei dapil. Kondisi hari ini aja. Iya, tapi kita tidak punya kontrak dengan lembaga dengan pihak tertentu, tidak. Jadi dengan pasangan calon itu ada. Boleh. Bung Adi, Bung Dedi? Sampai saat ini tidak ada kontrak apapun dengan paslon tertentu untuk Pilpres 2024. Jikapun ada, itu hanya sebatas dalam tanda kutip untuk kebutuhan survei, tapi tidak ada kaitan apapun setelah itu. Hanya untuk bantu mapping soal bagaimana peta kompetisi elektoral. Jadi siapapun mau nomor 4, nomor 5, nomor 6, Apa dia nggak ada? Saya satu begini. Kenapa saya katakan demikian ya? Saya termasuk orang yang terus terang kalau tidak mau menyebutkan sumber dananya, saya mengatakan no, saya tidak akan percaya survei itu. Nah, semua survei tidak mau menyebutkan sumber dana itu, unfortunately-nya begitu. Bang Rafli begini, survei kalau kita mengacu pada hasil pemilu, baik 2019, 2014, dan pemilu-pemilu setelahnya pasca reformasi, itu adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat. Jadi nanti dia akan daftar ke KPU untuk mengumumkan hasil surveinya. Ketika daftar ke KPU itu mengumumkan segala hal tentang metodologi, termasuk soal pendanaan. Di situ ada audit yang kemudian harus disertakan dan dilaporkan kepada KPU. Sekarang atau kemarin? Termasuk nanti di 2024. Jadi siapapun pollster. Survei yang sebelum mendaftar ke KPU itu kan tidak ada deklarasi soal dananya. Oh, kalau itu rata-rata memang siapapun terbuka. Padahal itulah jalan untuk kemudian kita melihat hasil kan. Yang kemudian orang mengatakan bahwa untuk melihat hasil itu lembaga ini selalu condong ke sana, lembaga itu condong ke sana, kan begitu. Boleh saya tambah. Oke, silakan Bung, silakan menambahkan dulu Bung Siobi. Mungkin teman-teman surveyor ini ya tidak sebagian dari situ. Tapi adakah kemungkinan surveyor itu melakukan surveyor sekaligus konsultan, tapi bukan lembaga ini? Bisakah itu terjadi? Ya, bisa saja. Bisa. Dan saja. ada di Indonesia.
Saya kira ada. Ada ya? Ada ya, saya Ah. kira ada. Tapi begini, Ya. Apakah itu sumber dana tidak itu, boleh? begini, Atau sah-sah saja? itu boleh-boleh saja. Boleh aja kan? Nah, Intinya bukan di dana itu menurut saya. Intinya itu, survei itu kan aktivitas nah, ilmiah. kalau memang sebagai sekaligus konsultan, begitu ya, kemungkinan hasil itu bisa dibuat jadi penggiringan kan, suatu sosok atau kandidat tertentu. Misalnya dengan memainkan metodologi tertentu atau sampling tertentu. Itu tidak boleh. Sebentar, dengan metodologi tertentu, sampling tertentu. Katakanlah misalnya kita tahu suatu kandidat tertentu, pemilihnya adalah usia tertentu misalnya, itu menjadi populasi. Lalu itu disurvei, lalu kemudian disounding ke ruang publik bahwa sosok A adalah elektabilitasnya lebih tinggi dibanding yang lain. Karena memang ada agenda di balik itu. Saya punya Oke, Bung Deddy, silakan. Bung Ya, Deddy. saya punya pandangan soal itu, Ya. Bung Emrus ya. Ya. Yang Bung Emrus maksudkan adalah apakah lembaga survei kemudian mengintervensi hasil menyesuaikan dengan keinginan dari kandidat supaya menjadi semacam propaganda yang memang menguntungkan. Apakah pesanan atau tidak Ya. gitu kan hasilnya? Pada dasarnya sebetulnya lembaga survei itu tidak sejauh itu. Lembaga survei itu hanya melayani kemudian menyajikan data. Betul. Persoalan nanti kemudian data itu kita rilis ke publik, lalu kemudian masing-masing orang atau masing-masing pihak belum tentu klien kami. Artinya belum tentu dia yang membiayai lembaga survei itu. Tapi karena hasilnya bagi mereka adalah cukup menguntungkan, mereka lah yang kemudian memproduksi hasil survei itu menjadi materi propaganda. Misalnya saya katakan misalnya, Kang Maman misalnya. Kang Maman di 50% masyarakat desa menganggap Kang Maman adalah orang yang peduli. Iya. Hasil survei hanya menyatakan beliau peduli 50%. Tapi partai politik, tim sukses, dan segala macam yang mendukung Kang Maman, mereka akan melakukan propaganda yang banyak. Salah satunya misalnya, Kang Maman tidak memelihara rambut sehingga dianggap sebagai orang yang peduli. Survei tidak pernah menyatakan soal rambut. Yang menyatakan soal rambut adalah tim sukses. Nah, itu menjadi materi propaganda. Artinya lembaga survei tidak pernah melakukan, ini paling tidak Artinya yang kekuatan lembaga politik survei tentu yang menghiperbola daripada hasil survei itu. Ya, itu bisa saja kan karena memang mereka punya kepentingan untuk melakukan narasi-narasi politik. Tapi ada tidak sih fenomena? Tapi ada tidak fenomena bahwa survei itu dilakukan karena ada pesanan tertentu gitu? Nah, itu. Kalau pesanan tertentu dalam artian melakukan survei ya pasti ya. Enggak, pesanan bahwa saya sebagai calon tertentu, oh ya, Harus diatur hasilnya sekian. diatur Oh, saya hasilnya kira itu yang tidak. menguntungkan saya. Mungkinkah itu bisa terjadi? Ya itu bukan survei namanya. Itu namanya Apa itu kriminal. namanya? Begini, Ya, kriminal. Dan itu sanksinya apa sih, Bung Jayadi Ahmad? Jika emang itu terjadi? Sanksi. Saya sekaligus Sekretaris Jenderal Persepi Betul, ya. ya. Sanksinya Satuan apa? Survei Opini Publik. Sanksinya etik. Jadi kalau dia menjadi anggota Persepi, kita panggil, kita tanya, kamu benar nggak surveinya? Melakukan metodologinya benar apa tidak? Bohong atau tidak? Manajemennya bagaimana? Ada kesalahan yang sifatnya di luar metodologi atau tidak? Itu dicek semua. Terpantau ya? Iya. Dan itu baru saja kita melakukan itu, kita ngecek berbagai lembaga Ada yang survei kena ada. sanksi. Jelang Pilpres gimana situasinya lembaga-lembaga survei? Sementara ini Tertib secara nggak? umum anggota-anggota Persepi masih berada dalam koridor itu. Ada berapa anggota? Memang ada beberapa kelemahan metodologi misalnya. Anggota kita ada 42 kalau nggak saya. Oke, kelemahan metodologi yang paling lemah apa? Misalnya dalam pengambilan sampel, ya, pengambil sampel gitu. Kan sampel itu harus diambil secara ilmiah, secara random. Non proba atau proba. Harus probabilistik. Kalau surveinya probabilistik gitu. Nah, itu kan misalnya ada ada yang mengambil sampel tapi jumlah jumlah desanya nggak cukup. Atau desa tertentu hilang dari sampling frame-nya, ya kerangka sampelnya. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, kalaupun dia memang terpaksa melakukan itu, misalnya gini, ada survei telepon misalnya ya. Survei telepon itu dia tidak bisa menjangkau 100% populasi pemilih, nggak bisa. Kenapa? Yang punya telepon yang bisa dijangkau itu hanya sekitar 80-83%. Nah, kalau itu yang terjadi, maka lembaga survei harus mengatakan sampelnya berasal dari 83% populasi pemilih. Dia harus bilang itu. Oke. Maka dia itu boleh gitu. Jadi ada kejujuran dan sebagainya. Termasuk yang disampaikan Pak Emrus. Kalau misalnya saya survei khusus anak muda, boleh khusus anak muda. Tapi misalnya saya menemukan Kang Maman paling populer di kalangan anak muda, ya kan?
Maka saya harus bilang, Kang Maman dibandingkan dengan Kang Deddy paling Dipopulasi. populer, tapi di populasi anak muda. Itu pun harus ditanyakan lagi, anak mudanya diambil secara representatif apa enggak? Oke. Apakah dari seluruh, Baik. apakah dan sebagainya. Jadi, Baik. jadi begini Mbak Yona, survei itu bukan soal main-main. Apalagi bagi saya yang juga akademisi ya, itu bukan soal main-main. Karena itu survei itu bagian dari metodologi penelitian ilmiah yang sudah sangat established. Sudah puluhan bahkan seratusan tahun, itu hampir 100 tahun itu Tapi kalau- Oke, berlangsung. cukup dulu. Masih banyak Bob, jangan diteruskan. Penasaran ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu kita itu rapat tuh kemarin. Ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei Nah, yang itu. menangkan Prabowo, ada yang memenangkan Ganjar. Dikumpulkan semuanya. Kita itu nggak mungkin main-main dengan sesuatu yang kita pertaruhkan hidup dan mati hanya untuk bohong-bohong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.